Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Permata Bunda dengan NIM 23035013. Studi literatur tentang peran soal latihan dalam pembelajaran kimia. Kimia merupakan mata pelajaran yang bersifat abstrak, sehingga sulit dipahami karena banyaknya konsep yang tidak dapat diamati secara langsung. Untuk membantu mengatasi kesulitan tersebut, soal latihan berperan penting dalam memperkuat pemahaman konsep. Soal latihan berkontribusi dalam pemecahan masalah dan juga memperkuat pemahaman peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa soal latihan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan hasil belajar kimia. Oleh karena itu, review ini meninjau peran berbagai bentuk soal latihan dalam mendukung pembelajaran kimia yang lebih efektif. Dari 14 artikel yang saya lakukan review, distribusi jumlah publikasi penelitian terbanyak yaitu terdapat pada tahun 2021, yaitu 3 artikel. Sedangkan yang paling sedikit yaitu pada tahun 2022, hanya 1 artikel. Sedangkan pada tahun 2018, 2019, 2023, 2024, dan 2025 hanya 2 artikel saja. Sedangkan dari 14 artikel, jenis penelitian yang didapatkan ada 4, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian eksperimen, dan penelitian riset and development. Jenis pencarian penelitian yang terbanyak yaitu pada penelitian kuantitatif, yaitu 8 artikel. Sedangkan yang paling sedikit yaitu pada riset and development, hanya 1 artikel. Topik pembahasannya mencakup 2 poin. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa. Yang kedua itu jenis-jenis soal latihan. Yang pertama, kita masuk ke topik itu faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Widya Ningtyas tahun 2023, faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa yang pertama itu media yang relevan dengan konteks siswa. Yang kedua itu kondisi sosial dan kebutuhan guru serta konteks pembelajaran. Yang ketiga itu inovasi yang disertai dengan metode dan latihan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman. Dan menurut Jana Revelita 2023, faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa yang pertama itu melalui kegiatan praktikum dalam meningkatkan keterampilan siswa. Yang kedua itu jenis dan tingkat kesulitan latihan soal yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Susanti 2022, faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa itu metode pembelajaran yang berbasis kompetensi sehingga dan implementasi kurikulum. Yang kedua itu proses pembelajaran yang efektif dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu pemberian latihan serta strategi belajar yang membantu siswa memahami materi. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa, salah satunya itu pemberian soal latihan seperti yang dilakukan oleh Widya Ningtyas, Jatna, Susanti, Otania, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu jenis-jenis soal latihan yang mempengaruhi pemahaman siswa. Seperti yang dilakukan oleh peneliti di atas, jenis soal latihan ada beberapa. Yang pertama itu soal dengan tingkat kognitif tinggi, analisis, sintesis, evaluasi untuk mendorong pemahaman mendalam dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Yang kedua itu soal pretest dan juga soal post-test. Soal dengan tingkat kesulitan sedang, mudah, dan juga sulit. Yang ketiga itu soal yang menguji keterampilan proses siswa. Selanjutnya itu jenis-jenis soal latihan menurut Rostika 2020. Yang pertama itu soal latihan yang melibatkan kerjasama kelompok dan diskusi antar siswa. Yang kedua itu soal latihan yang disertai evaluasi kognitif dan juga afektif. Selanjutnya itu latihan soal yang diberikan secara bertahap dengan variasi tingkat kesulitan. Sedangkan menurut Stamolafis 2025, jenis soal latihan yang pertama itu soal pilihan ganda, soal yang menilai pemahaman konsep dasar kerja yang jelas seperti definisi dan juga contoh. Yang kedua itu soal esai atau uraian yang mengaitkan materi dengan konteks nyata. Selanjutnya itu studi kasus yang menilai kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dalam konteks tersebut. Dapat disimpulkan, jenis soal latihan yang digunakan meliputi pilihan ganda, esai, HOTS, menjodohkan, dan juga studi kasus yang mengacu pada beberapa penelitian. Sehingga dapat diterapkan pada materi elektrokimia, hukum dasar kimia, koloid, dan juga larutan dengan bahan ajar yaitu dengan menggunakan bahan ajar sebagai bacaan pendukung dan menggunakan aplikasi Wordwall agar latihan lebih interaktif. Sekian literatur review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.